lagi bersama saya di acara Bincang Asik. Nah, pada hari ini saya bersama dengan salah satu warga yang katanya nih, dia itu terkena imbas dari topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, apakah Anda tahu apa yang akan kita bahas dari topik hari ini yang katanya sampai menggemparkan hampir seluruh negara di dunia, khususnya di Indonesia ini, dan membuat aktivitas-aktivitas itu sekarang menjadi terhenti untuk sementara. Untuk sementara ya. Tapi yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah tentang virus corona atau bisa disebut COVID-19. Ya, benar sekali. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu teman saya ini. Nama saya Arham Rizky. Nah, langsung saja kita masuk ke topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, menurut Anda, apakah benar virus corona itu berasal dari hewan yang tertular ke manusia? Kalau menurut saya ya, dari beberapa artikel yang saya baca, virus corona itu ada yang menyebutkan bahwa virus itu berasal dari hewan dan tertular ke manusia. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa virus itu bukan dari hewan. Lalu dari beberapa artikel yang saya baca juga mereka mengatakan kalau virus corona itu nggak bisa menular dari hewan ke hewan lain atau hewan ke manusia. Jadi virus corona itu memang sudah ada sejak lama, dan virus corona itu hanya bisa tertular dari satu jenis hewan saja. Misalkan dari hewan satu nih terkena virus corona, dan dia itu hanya bisa menular ke hewan yang sama jenis dengan mereka begitu, dan virus tersebut juga hanya menempel pada inangnya. Nah, misalkan hewan tersebut mati, dan otomatis virus tersebut juga ikutan lenyap, ya seperti itu. Nah, mungkin cara penularan virus corona tersebut itu seperti apa? Dari kontak langsung misal kita satu rumah, kita ada yang kan Terkena sekarang kan itu. anjuran dari pemerintah kan untuk orang yang dalam pemantauan kan disuruh mengkarantina diri mandiri atau mengisolasi mandiri. Misal saya terkena lalu saya mengisolasi diri sendiri di rumah sendiri. Nah, di situ kan pasti ada orang tua kita, ada adik kita, semuanya keluarga kita. Nah, itu sangat rentan sekali tertular. Entah itu dari beberapa hal. Berarti kontak dekat dengan si yang positif corona tersebut. Iya. Saya juga membaca tentang virus itu. Masa inkubasi corona itu paling pendek itu berlangsung pada 2 sampai dengan 3 hari. Sedangkan paling lamanya itu mungkin 10 sampai dengan 12 hari. Namun melihat perilaku virus corona pada penyakit lainnya nih, para ahli mengatakan bahwa masa inkubasi tersebut dapat mencapai waktu 14 hari. Nah, ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus tersebut untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Perlu diketahui bahwa dalam masa tersebut virus corona masih bisa menular ke orang lain sehingga cukup sulit untuk mendeteksinya. Nah, dari yang Anda tahu, gejala utama dari virus corona itu seperti apa? Apa aja gitu? Awal mungkin batuk, batuk, flu, batuk-batuk kering, demam gitulah, demam. Nanti berkelanjutan ya sulit bernafas, diare. Oh, itu juga bisa. Itu berlangsung selama 1 minggu. Dan sebagian besar pasien mengalami sesak nafas. Itu dan mungkin banyak orang yang mengalami gejala tersebut, dan mereka itu malah menganggapnya ini cuma batuk biasa, dan itulah seperti itu. Mungkin gimana ya, mungkin bisa diketahui kalau hal-hal seperti itu bisa menjadi gejala dari virus corona ya. Dan di beberapa negara kan sudah menerapkan lockdown, sedangkan di Indonesia sendiri tidak menerapkan hal tersebut. Bagaimana tanggapan Anda tentang itu, dan apakah Anda itu setuju atau tidak dengan
tidak diadakannya lockdown tersebut? Kalau saya pribadi, saya setuju dengan pilihan pemerintah sekarang, tidak memilih lockdown. Dan sekarang pemerintah malah memilih untuk karantina wilayah, dan karantina wilayah itu kan dikasih batas minimal ya, batas minimal. Jadi yang boleh dikarantina wilayahnya itu hanya setingkat kecamatan ke bawah, kecamatan, kelurahan. Dan kalau itu udah masuk kabupaten, Ya. itu untuk sekarang memang belum boleh. Iya. Jadi tepat sekali kalau menurut saya, lebih bijak memilih karantina wilayah dibanding lockdown. Nah, karantina wilayah yang maksimal kecamatan yang Anda maksud itu seperti apa? Jadi pemerintah berupaya untuk menutup, tapi itu maksimal di tingkat kecamatan, tidak boleh di tingkat kabupaten, di tingkat di tingkat provinsi itu untuk sekarang memang belum boleh. Nah, pemerintah memberikan himbauan, intinya diperbolehkan mengkarantina wilayah, tapi itu dalam tingkat kecamatan ke bawah. Contoh kecamatan boleh, kelurahan boleh, desa boleh gitu. Dan sekarang kan juga banyak toh desa-desa yang telah mengkarantina wilayah di wilayahnya sendiri. Di pintu gang masuk desa itu sudah ada posko-posko sendiri. Di pintu-pintu masuk juga ditutup oleh desa. Berarti kayak dibuat jalan satu pintu satu arah gitu? Iya, dibuat satu pintu. Jadi masyarakat itu bisa tahu siapa saja yang masuk, keluar masuk. Iya, gitu. Benar sekali. Apakah pemerintah desa Anda itu sudah ada tindakan terkait virus corona itu? Seperti misalnya misal ada warganya nih yang dari luar kota, nah mereka harus melapor, mereka harus dikarantina di rumah gitu. Nah, di desa Anda itu seperti apa pemerintah? Pemerintah desa saya itu sangat sigap, tanggap sekali. Jadi ada himbauan dari pemerintah desa langsung membuat keputusan untuk merapatkan wilayahnya. Jadi mengundang tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, Kadus itu menjadi satu, kumpul dalam satu forum untuk merapatkan perihal COVID-19 ini. Jadi dalam rapat itu pemerintah desa itu membuat gagasan-gagasan, langkah-langkah ke depan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Terkait poin dalam rapat tersebut dan sudah terrealisasi adalah pemberian sembako. Jadi RT dan tokoh masyarakat, jika ada warga yang luar kota atau luar daerah lah, yang kerja di sana atau tinggal rantau di sana, dia pulang dan dia harus wajib lapor pada RT-nya masing-masing. Nanti lapor ke RT-nya, lapor ke Kadus dan kepala dusun nanti ke atasnya lagi lapor ke pemerintah desa. Nah, dengan adanya laporan-laporan tersebut, nanti pemerintah desa langsung membuat rekap tersebut berisi kondisinya. Jadi pemerintah desa selama 14 hari itu mengecek kondisinya orang tersebut, dia masih sakit, dia sudah sehat. Intinya itu dipantau terus gitu. Dipantau terus selama 14 hari selama pulang itu. Selama pulang dipantau terus. Kemudian jika memang selama 14 hari itu dia membutuhkan bantuan, kan tidak kerja, kan memang selama 14 hari itu harus di rumah, tidak boleh keluar seperti itu ya. Nanti pemerintah desa itu memberikan fasilitas, memberikan logistik lah, sembako dan lain-lain itu langsung, dan itu nyata. Dan itu yang memberi sembako itu tuh untuk beberapa hari aja, misalkan
suatu hari itu udah apa berkelanjutan? Mungkin berkelanjutan ya, tapi kan kita lihat sembako yang pemerintah desa beri itu bisa cukup untuk beberapa hari. Iya. Jadi sembako yang diberikan itu macam-macam dan jumlahnya jelas. juga banyak. Iya, lumayan gitu. banyak. Oh iya. Di desa lain juga ada yang warganya sendiri itu memberikan, ini ide dari kepala dusunnya sih. Jadi kepala dusunnya mengkoordinir RT-RT-nya untuk swadaya lah untuk beli vitamin. Jadi nanti Buat vitaminnya itu tersebut untuk ODP itu warganya, ya? enggak, untuk warganya. Oh, untuk Untuk warganya. warganya untuk mengantisipasi kan. Iya. Oh, seperti itu. Iya. Dan sekarang itu kan berarti dari misalkan yang kan otomatis yang dari luar kota itu pulang harus dikarantina kan, misalnya selama 14 hari. Selama dia apa sehat loh. Oh iya. Kalau dia sehat, dia pulang dan dia sehat, dia wajib karantina mandiri. Tapi kalau dia pulang dan dalam keadaan tidak sakit sehat dan atau gejala sakit, seperti gejala itu, dia sangat wajib untuk periksa ke rumah sakit. oh nah berarti pemerintahan desa Anda juga sudah perhatian terhadap warganya seperti itu, sudah melakukan tindakan apa yang bisa mengurangi tersebarnya virus corona itu ya. Iya. Kalau dari kacamata saya emang sudah perhatian. Ya. Pemerintah desa, pertama himbauan itu terus ada, tidak capek-capeknya mengingatkan, memberikan masker, memberikan apa ya, support lah, himbauan informasi lah. Dan di desa sekarang juga ada posko 24 jam. Nah, nanti masyarakat bisa melapor kapanpun selama 24 jam, itu sangat mudah sekali lapor. Itu yang di posko itu warganya yang menjaga gitu, atau dari perangkat desanya juga ada yang kayak piket selama 24 jam gitu? Jadi petugas. Jadi begini, di desa, pemerintahan desa itu membuat tim, namanya tim gugus tugas satgas desa. Dalam tim itu ada 20 personel. 20 personel itu dibagi menjadi selama 14 hari menjadi 3 shift. Semisal pagi 2, siang 2, malam 2 begitu. Jadi selama 24 jam. Itu untuk warganya, itu warga yang menjaga di posko tersebut. Iya, Oh, gitu. Warga itu juga termasuk perangkat, termasuk tokoh Karang Taruna pun juga. Oh, berarti di situ tuh udah ada warga, ada perangkat desa, dan ada Karang Taruna itu yang menjaga, dibagi ya, menjaga bergilir gitu. Iya, bergilir. Oh, seperti itu. Berarti udah ada disediakan posko, dibuatin posko gitu. Iya, dibuatin posko. Dan di dusun pun sekarang juga ada poskonya. Jadi sebelum ke desa, warga tersebut atau misal ada warga pulang itu ya lapornya ke dusun dulu, lebih terkoordinir lah. Dusun juga tahu dan desa pun pasti tahu gitu. Lalu apa nih tanggapan Anda tentang sekarang kan banyak tuh ada oknum-oknum yang membeli barang-barang yang kita butuhkan saat ini seperti vitamin, masker, dan bahkan banyak sekarang kan APD tenaga medis yang langka atau susah untuk dicari gitu ya. Banyak oknum-oknum yang mungkin bisa dikatakan menimbun barang-barang tersebut dan dijual lagi dengan harga yang sangat tinggi. Dan menurut Anda itu bagaimana tanggapannya? Ya, kalau menurut saya itu nggak punya hati, jiwa kemanusiaannya kurang. Ya emang Indonesia emang masih gitu, banyak SDM-nya, gitu, masih SDM-nya itu masih sangat minim lah, kurang berkualitas menurut saya. Perlu pendidikan yang tinggi, perlu rasa solidaritas, perlu rasa kebersamaan antar sosial, antar manusia. Bagaimana tanggapan Anda tentang, kan ada nih rumah sakit yang merawat pasien positif COVID-19 itu lebih memprioritaskan usia produktif dibandingkan yang usia non produktif. Nah, tanggapan Anda itu seperti apa?
lebih mementingkan usia bisa dikatakan itu memprioritaskan yang usia produktif ketimbang non produktif. iya. Sumber dari mana itu? Dari artikel yang saya tuh membaca dari artikel yang dari beberapa yang saya baca itu katanya kenapa kok lebih memprioritaskan yang produktif karena bisa dibilang kalau usia produktif itu kalau dari covernya dilihat itu masa apa ya hidupnya itu masih lebih panjang dibandingkan yang usia non produktif ya seperti itu. Nah tanggapan Anda itu seperti apa? Iya kalau dilihat konteksnya, misal dalam rumah sakit itu emang sudah benar-benar penuh, sudah benar-benar tidak memungkinkan untuk merawat ya, bisa itu bisa dipilih dan itu tidak apa-apa. Tapi kalau masih lengang dan bisa ditangani bisa ditangani gitu. Ya lebih ya prioritaskan semuanya ya, ya sih. Nah berarti apa ya emang harus seperti tugas dari tenaga medis itu seperti apa gitu ya melakukan sesuai dengan tugasnya jadi nggak memandang apakah itu usia produktif atau non produktif seperti itu. Iya tapi itu juga perlu sih emang gitu. Jadi kalau emang yang non produktif itu emang benar-benar sudah tidak bisa ditangani ya emang harus prioritasin yang produktif saja. Dan dampak apa yang terjadi kepada diri Anda sendiri nih tentang adanya wabah COVID-19 ini? Mengingat memang pekerjaan saya menerima banyak tamu dan sepulang pun juga masih banyak berinteraksi dan berinteraksi dengan banyak masyarakat. Cuma dampaknya juga hanya merasakan was-was pada diri saya sendiri aja itu. Ya, mungkin itu. Seperti itu. Dampak apa lagi yang Anda rasakan? Ya kalau untuk dampak pada saya nggak ada ya, cuma itu merasakan tadi was-was itu. Sedangkan dampak kepada Anda sendiri? Kalau dari saya itu mungkin kan saya juga masih sekolah. Nah, karena adanya virus ini kan jadi dilaksanakan pembelajaran daring dan itu pun menurut saya kurang efektif. Kurang efektif dan kurang mudeng lah. Kita harus lebih banyak mengerjakan tugas, sedangkan tugas itu kita belum tahu kan materinya tentang apa, seperti apa. Nah itu kayak kita kurang mudeng aja dari itu. Nah, dan juga kegiatan-kegiatan di luar sekolah juga, misalkan ikut berorganisasi atau ikut ekstrakurikuler atau apa. Nah itu menjadi berhenti sementara dan agenda-agenda yang harusnya bisa terlaksana pada bulan ini atau mungkin pada dekat-dekat ini itu jadi tidak terlaksana seperti itu. Ya dan mungkin harapan Anda apa sih agar bisa virus ini tuh bisa bisa berkurang korbannya seperti itu? Kalau harapan saya agar COVID ini berkurang, ya kita sabar dan kita manut sama pemerintah. Sebenarnya pemerintah tetap akan mengupayakan apa yang terbaik untuk kita semuanya, dan ya kita patuh aja sama aturan pemerintah, menurut saya itu. Dan itu ya, misal pemerintah kan udah memberikan himbauan agar jika tidak ada kepentingan yang mendesak kita itu disuruh di rumah gitu ya. Nah dan kita harus mematuhi peraturan tersebut. Kita harus di rumah aja melakukan belajar di rumah atau pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah juga kita harus melakukan di rumah. Nah mungkin segini dulu obrolan saya tentang COVID-19 ini. Terima kasih sudah mau sharing-sharing sedikit tentang virus ini.